Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil kurba wal yatama wal masakin wal jari zil kurba wal jaril junub wa sahibi bil jam wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam ayat di atas salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman-Nya wal jari zil kurba wal jaril junub, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita sama sekali. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka dalam sabdanya, "Ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syahd." Wahai para perempuan muslimah, janganlah sesekali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik. Ikhwan fillah dimanapun berada, salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Inna Khalili sallallahu alaihi wasallam awsani faqala, idza tabakhta marakan fa'aksir ma'ahu, thumma unzur ahlal bait min jiranik fa'asabihum minha bima'ruf." Sesungguhnya kekasihku, yakni Nabi Muhammad SAW, kata Abu Dzar, berpesan kepadaku, jika engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu itu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, mengenai sikap baik kepada tetangga, kisah yang sering diceritakan oleh para ulama adalah sikap seorang wali yang bernama Sahal Astustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnu Al-Mulakin dalam Tabaqat Al-Auliya menceritakan, Sahal Astustari memiliki seseorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi itu bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, di siang hari Sahal menampung kotoran itu, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi
dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sahal merasa ajalnya sudah sangat dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi, ahli waris Sahal tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi Majusi tersebut. Mendengar hal itu, Majusi kemudian menangis terharu, bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Sang Majusi lalu berkata, "Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda. Aku akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Anda." Tidak lama setelah itu, Sahal pun meninggal dunia. Ikhwan fillah, dimanapun berada, teladan yang dicontohkan Imam Sahal jangan hanya dikisahkan semata saja. Akan tetapi sudah semestinya kita meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita melaksanakan atau melakukan hal yang sama, atau malah sebaliknya, kita akan mengeluh, berteriak-teriak, dan malah bertengkar dengan tetangga jika mengalami hal yang sama. Padahal tetangga kita adalah saudara kita sesama muslim, dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran yang najis seperti yang dialami oleh Imam Sahal dalam kisah di atas tersebut. Ikhwan billah, dimanapun berada, marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakitinya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Janganlah kita mencari-cari aibnya. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengar pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita, jangan sampai mencuri pandang perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ia meninggal, marilah kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Kita hutangi jika ia membutuhkan. Marilah kita memperlakukan tetangga kita dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik. Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih. Kita jaga rahasianya, jangan kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang bijak. Ikhwan fillah, dimanapun berada, sudahkah itu semua kita lakukan pada tetangga kita, ataukah malah sebaliknya? Jangankan berbuat baik kepada tetangga, mengenalnya saja tidak. Kita bahkan tidak mengetahui dengan siapa kita bertetangga, padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak. Sekedar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangga sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah, dimanapun berada, saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi,
Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarithuhu." Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.